Selamat malam Bapak Ibu, dimanapun berada. Selamat ketemu kembali. Kali ini saya mengajak bagi yang sudah mengikuti sebelumnya, ini adalah kelanjutan tema tentang pertobatan. Kiranya juga baik kita akan memasuki masa Prapaskah, di mana nanti tanggal 2 kita akan Rabu Abu. Dalam 3 kali pertemuan yang terakhir, saya mengajak untuk merenungkan tema pertobatan, 2 kali tema yang terakhir ya. Yang pertama tentang mengikuti jalan pertobatan dalam konteks pertobatan pengosongan diri, kenosis, dan pertobatan apostolis. Setelah kita mengosongkan diri, kita diundang oleh Tuhan untuk mengikuti Tuhan dalam jalannya. Kita diutus ya. Dalam perutusan kita juga butuh yang namanya pertobatan terus-menerus. Yang bulan yang lalu saya mengajak merenungkan tema pertobatan diskretif ya. Diskresi adalah suatu proses menimbang-nimbang. Bukan soal berpikir, tetapi menimbang dengan hati bagaimana hati kita bergerak ke arah Tuhan atau masih ke arah diri kita. Maka dengan pertobatan diskretif kita mohon rahmat Roh Kudus ya, mampu untuk dibimbing oleh Tuhan. Pada hari ini saya mengajak semuanya untuk mencoba merenungkan tema pertobatan inkarnatif. Kita tahu inkarnasi adalah penjelmaan Tuhan. Tuhan lahir di dunia, Tuhan menjadi manusia. Nah, disinilah sebenarnya kita mendapatkan pintu terbuka oleh Tuhan untuk kita selalu masuk di dalam rencana penciptaan awal bahwa semua diciptakan oleh Allah karena cinta Allah. Dan semua diciptakan untuk selalu melihat Allah. Di sini kehadiran Tuhan Yesus, sungguh Allah yang hadir dalam sejarah manusia adalah suatu yang luar biasa. Dan itu yang saya ajak untuk merenungkannya. Saya ingin mengajak pertama-tama mendengarkan bacaan kedua dari minggu lalu sebenarnya. Bacaan misa bacaan keduanya sangat berkaitan dengan tema hari ini. Dari 1 Korintus bab 15 ayat 45 sampai 49. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menyatakan demikian. Manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu, tanah, dan bersifat jasmania. Manusia kedua berasal dari surga. Dalam penciptaan kita, setiap dari kita, baik yang sudah lahir sekian puluh tahun yang lalu, baik yang baru lahir tahun ini, maupun yang berikutnya, kita lahir untuk hidup di dunia. Kita lahir sesungguhnya diutus oleh Allah. Maka kisah penciptaan kita itu bukan semata-mata suatu kerinduan orang tua akan anak ya. Bukan semata-mata setiap manusia itu lahir karena dimiliki oleh orang tuanya. Kita semua lahir dari Allah. Dan ini sangat penting Bapak Ibu kita renungkan. Karena dalam perjalanan manusia lupa dari mana dia berasal. Manusia lupa dia lahir bukan hanya untuk hidup. Kalau orang lahir hanya untuk hidup, Bapak Ibu, kita sengsara. Ya. Kalau kita lahir hanya untuk hidup di dunia, gitu kita sengsara. Karena apa? Karena lahir di dunia itu adalah perjuangan. Tidak ada yang enak-enak. Coba kita lihat. Kalau orang dalam hidup di dunia ini tidak berjuang, sekalipun ya Bapak Ibu ya, sekalipun dia itu dikelilingi oleh semua hal-hal material, semua hal-hal yang dibutuhkan manusia secara material sudah ada, makan, minum, bahkan mungkin jalan saja dia nggak jalan ya, digendong mungkin ya.
Tapi tetap manusia butuh berjuang. Sekurang-kurangnya berjuang untuk bernafas. Kita sekarang tahu dalam masa pandemi ya, semua berjuang untuk bernafas. Kalau yang sudah mengalami, pernah kena COVID, saya sudah mengalaminya. Kalau Bapak Ibu Google, di situ ada, kalau di Google itu ada promo Yesuit yang kena COVID sekian puluh hari, ya 42 hari, itu saya ada namanya di sana. Saya terkenal karena saya kena COVID. Seorang romo penyintas COVID itu ya, itu ada di sana. Tapi apa itu arti semuanya? Sesungguhnya, semua yang kita alami di dunia ini adalah yang namanya perjuangan untuk hidup. Maka, kalau manusia lahir hanya untuk hidup saja, hidup di dunia saja, manusia lupa bahwa ia diciptakan. Ia bukan menjadi pencipta. Maka di sini, dalam bacaan tadi, kelahiran Yesus itu sangat penting buat semua. Allah yang lahir dalam sejarah manusia itu memberikan suatu penegasan kembali. Manusia lahir tidak hanya untuk hidup, tapi manusia lahir untuk memuliakan Tuhan. Karena ia diciptakan oleh Tuhan. Manusia lahir untuk memuji Allah, memuliakan Allah, dan dengan demikian itu menyelamatkan jiwanya. Jangan karena sakit kita berdoa. Justru karena sehat kita juga berdoa. Kenapa yang terjadi? Manusia itu ketika sehat lupa. Seolah-olah sehat itu menjadi yang utama. Padahal sehat dan sakit itu sama. Baik sehat maupun sakit. Manusia itu diciptakan untuk memuji Tuhan. Coba lihat Bapak Ibu, kita hari ini novena. Sudah hari keempat ya. Di situ tentu ada permohonan kita supaya kita disembuhkan, dilindungi. Mereka yang sedang sakit, orang-orang yang kita cintai diberi kekuatan. Tentu itu adalah permohonan kita karena kita masih hidup di dunia. Kita butuh itu. Tetapi jangan berhenti hanya di situ. Karena apa? Manusia yang pertama lahir itu memang dia diciptakan jasmani ya. Tetapi karena kita itu juga manusia yang percaya pada Tuhan, maka dengan mengamini Yesus, mengamini Tuhan Sang Pencipta, kita mengamini bahwa tujuan hidup kita bukan di dunia. Biasanya saya bertanya kepada semua ya, siapa yang di sini mau hidup selama-lamanya? Pasti tidak ada. Oh, Ibu Lucia sudah begini itu. Ya. Tidak ada yang mau hidup selama-lamanya. Paling hitung-hitungan ya, nanti kalau saya sudah lihat cucu saya gitu ya, nanti udah lihat cicit saya gitu ya, nanti kalau sudah ini sudah terjadi, sudah begini, sudah begitu. Tapi coba lihat, ketika cicitnya lahir tetap masih mau hidup lagi. Saya mau lihat buyut saya gitu ya. Lihat buyutnya lahir pasti mau lagi ya. Itulah manusia. Manusia itu selalu kadang-kadang tendensinya itu hanya melihat dunia. Tapi tidak apa-apa Ibu, Bapak Ibu. Itulah kita. Kita punya jasmani. Tetapi di sini, kalau manusia hanya berhenti di situ hidupnya, pasti jawabannya tadi ya, kita tidak mau hidup selama-lamanya. Tapi ada ya Bapak Ibu, manusia yang nggak mau mati. Makanya dia berusaha mati-matian dengan cara apapun. Dia berusaha dengan kekuasaannya, dengan apapun. Padahal satu, kita diciptakan bukan berpikir tentang kematian. Kita diciptakan itu untuk memuliakan Tuhan. Seperti biasanya, saya sudah menyiapkan video. Saya tontonkan sebentar ya Bapak Ibu. Seperti apa sih manusia yang hidup untuk Tuhan? Memuliakan Tuhan. Mungkin sudah ada yang melihatnya. Nah, kita lihat bersama-sama lagi. Saya share screen-nya.
Why do so many people want to go to Calcutta in India? It is a city of the poor as well as of Mother Teresa. The house is always filled with people waiting to meet Mother Teresa. Most of them are volunteers from all over the world who want to lead a new life and find the true meaning of life. There are also tourists who simply want to get a glimpse of Mother Teresa from a distance. And there are hungry people asking for food and lonely people who want to feel loved in the smile of Mother Teresa. Her hands and feet are very rough, and her face is marked with deep wrinkles. We cannot help feeling shame and guilt in seeing her rough hands and feet, which seem to symbolize the pain of the suffering people. Amid the sunlight beaming into the interior of the church, which has no lighting, we fell into a meditation thinking about her spirituality. Anybody who holds her hand can feel the love that can be realized on earth. That prays together stays together. And if they stay together, Yes. they will love each other as Yes. God loves each one of them. So let us, if we could bring prayer into the family life, I think we'll be able to help many families, because I believe that what blood is to the body, prayer is to the soul. And so it is very important to be able to grow in holiness. We must learn to pray and take the trouble to pray. Because Jesus has said very clearly, be ye holy as the Father in heaven is holy. Yeah. Prayer is a sure way to great holiness. Ibu Teresa tadi, di dalam video itu, kita temukan dalam hidupnya, sejak dari awal, hidupnya selalu menarik. Hidup Ibu Teresa dari Kalkuta itu selalu menjadi inspirasi. Tentu, dalam dunia ini ada banyak orang-orang yang menjadi inspirasi. Orang-orang seperti Nelson Mandela, Michael Jackson, ya, ada banyak orang-orang terkenal. Dan semua orang itu punya peranan dalam sejarah kehidupan. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat, ketika seseorang menjadi inspirasi, bukan berhenti pada dirinya, tetapi mengarah kepada Tuhan. Dan ia menjadi sarana siapapun untuk mengalami Allah. Dan pada akhirnya, setiap orang yang mendapatkan inspirasi juga dengan komitmen sepenuhnya ambil bagian dalam karya penciptaan Allah yang terus berlangsung, akhirnya setiap orang menemukan tujuan hidupnya. Ibu Teresa dari Kalkuta menjadi salah satu tokoh yang kiranya bisa saya rekomendasikan sebagai pribadi yang membawa kepada Tuhan. Seperti halnya Paus Yohanes Paulus II, maupun juga Paus kita yang sekarang ini, Paus Fransiskus, siapapun. Bahkan Bapak Ibu sendiri, tidak usah jauh-jauh. Ketika Bapak Ibu berdoa, ketika Bapak Ibu membawa semua dalam doa, tidak ada satupun yang menolak untuk didoakan. Mungkin dalam hati mereka merasa tidak butuh. Tetapi ketika mereka melihat ada yang mendoakan, kita menjadi sarana bagi orang untuk duduk merenung, kenapa saya didoakan. Dan inilah sebenarnya
pertobatan inkarnatif, Bapak Ibu. Pertobatan inkarnatif adalah apa? Kita sadar kemana tujuan hidup kita sadar dari mana kita berasal, dan kemana kita mengarah. Kita diciptakan untuk selalu menjadi sarana bagi banyak orang di dunia ini yang juga mendapat perutusan dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ketika masuk dalam dunia, lupa semuanya. Dunia membutakan mata banyak orang. Setiap manusia diciptakan untuk mewartakan Tuhan, memuliakan Allah. Tetapi keadaan dunia membutakan orang. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Tapi satu hal, dalam kerapuan dan kekurangan kita menyadari kita dipakai Tuhan dengan cara apapun. Maka pertobatan inkarnatif adalah sekalipun saya tahu diri saya adalah lemah, diri saya adalah orang yang penuh keterbatasan, tetapi janganlah keterbatasan atau pengalaman dosa kita, pengalaman kekurangan kita membuat kita berhenti untuk dipakai Tuhan. Ketika seorang merenungkan kisah penciptaan, kita diajak untuk menggambarkan, membayangkan bagaimana Allah secara kreatif terus membangun seluruh ciptaannya untuk memuliakan Allah. Pertanyaannya, apakah Allah butuh dimuliakan? Allah sudah penuh dalam dirinya. Tetapi satu hal, kita butuh memuliakan Tuhan. Dengan memuliakan Tuhan, hidup kita menjadi lebih dalam. Saya ingin mencoba mendalami hidup dari Ibu Teresa dengan teks yang sudah saya kirimkan lewat Bu Regina. Saya share sekarang ya dalam screen ini. Tema hari ini adalah tentang partisipasi dalam karya penciptaan Tuhan. Kita tahu pengalaman Ibu Teresa dengan segala macam kisahnya. Dia mendapatkan panggilan. Pada saat dia menemukan orang terpapar di jalanan, orang tidak ada yang memperhatikan. Hatinya terusik. Dan dia merasakan dan menemukan Tuhan memanggil dia. Datanglah, bawalah mereka kepada. Dan disitulah dia menemukan Yesus yang tersembunyi di antara orang-orang itu. Allah tanpa henti mengetuk hati banyak orang untuk menjadi sarana bagi Allah untuk menyentuh banyak orang yang butuh disentuh. Ada banyak orang yang tak terhitung jumlahnya karena kemiskinan atau bahkan karena kekayaan. Mereka terhalang untuk menemukan tujuan hidupnya. Maka di sini siapapun diusik hatinya untuk datang hadir untuk mereka. Mewartakan Tuhan tidak berarti bahwa mengatakan demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu. Tidak. Tergantung apakah orang itu sudah mengenal atau tidak. Mewartakan Tuhan adalah dengan membawa diri kita hadir untuk mereka. Dengan tulus. Karena kita amini Tuhan menyamar, Tuhan ada di balik mereka semua. Bahkan orang-orang yang ada di keluarga kita, yang sedang sakit, yang sedang butuh perhatian, butuh dukungan, anak-anak kita, orang tua kita. Mereka adalah Allah yang nyata kita temukan dalam hidup ini. Maka Ibu Teresa semakin masuk dalam misteri pertobatan inkarnatifnya, semakin menemukan hidupnya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Di sini dia menemukan Allah berkarya. Allah berkarya lewat hidupnya. Dia mulai dari satu orang dirinya sendiri, kemudian ada 3 suster muridnya, lalu ada 10 orang lagi yang pertama, sampai akhirnya sekarang ribuan. Dan mereka menjadi keluarga religius yang diinspirasikan oleh hidup Ibu Teresa
karena Ibu Teresa mempunyai suatu kerinduan untuk memuaskan dahaga Yesus yang tersamar dalam banyak orang-orang yang ia jumpai. Dan apa yang kita temukan dalam Ibu Teresa, ini ada seorang ibu namanya Jacqueline de Decker. Tahun 1953. Ia menderita sakit. Sakitnya kronis. Kalau Bapak Ibu tahu namanya ALS, yaitu suatu syaraf yang lama-lama melemah ya, yang tidak bisa berfungsi lagi. Ibu Jacqueline menyampaikan kepada Ibu Teresa, "Aku mau melayani engkau. Bagaimana caranya? Aku mau mengikuti engkau." Ibu Teresa selalu mendengarkan, dan dia tergerak untuk mengajak Ibu Jacqueline melalui penderitaannya, melalui sakitnya, mendukung para suster. Maka ada yang namanya sejak itu gerakan Sick and Suffering. Gerakan Sick and Suffering adalah suatu gerakan di mana semua orang sakit diambil bagian dalam karya penyelamatan Allah lewat para suster, para volunteer, dan semua yang terlibat langsung melayani banyak orang yang sakit atau menderita. Melalui sakit mereka, melalui penderitaan mereka, mereka ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan yang nyata dilakukan oleh para suster. Maka Bapak Ibu, seperti halnya Ibu Jacqueline ini, dalam kesendiriannya di kamar, dalam penderitaannya lewat sakitnya, dia ambil bagian dalam penderitaan Yesus, lewat dia mendoakan semua suster lewat sakitnya. Rasa sakitnya itu dia bawa sebagai persembahan. Maka di sini, Ibu Teresa mengajak kita demikian. Ketika kita hening, ketika kita masuk dalam misteri hidup kita, yaitu misteri penyelamatan yang Tuhan lakukan, mulai dari penciptaan diri kita dan keterlibatan kita, untuk terus ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan, maka kita masuk dalam sebuah doa. Dan doa itu adalah kehadiran kita untuk Tuhan. Seperti apa Bapak Ibu kehadiran kita untuk Tuhan? Ketika aku sehat untuk Tuhan. Ketika aku sakit, aku bawa ini juga untuk Tuhan. Ketika aku jatuh, aku bawa ini juga dalam untuk Tuhan. Ketika aku bangkit, aku bawa ini untuk Tuhan. Dan itu aku persembahkan untuk siapapun yang membutuhkan dukungan dalam doa-doa kita. Maka ketika kita semakin masuk dalam keheningan hidup kita, dalam doa, kita semakin percaya. Dan iman itu buat kita semakin mencintai semua ciptaan. Tak terkecuali. Bahkan mereka yang menyakiti atau yang menginginkan kita juga. Maka ketika kita digerakkan oleh kekuatan cinta dari Allah sendiri, lewat apa yang kita miliki, akhirnya kita masuk dalam pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan yang membuat kita semakin hadir ketika banyak orang melihat bahwa hidup kita menjadi inspirasi bagi Allah. Dan itulah damai, Bapak Ibu. Itulah damai. Coba kita renungkan lagi lebih lanjut ya Bapak Ibu. Ketika hidup kita semakin menjadi sarana banyak orang berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita membawa aura kedamaian. Saya masih ingat satu pengalaman ketika saya kena COVID tahun 2021 awal Januari lalu ya. Saya tersentuh dengan banyak orang yang mendoakan saya. Saya melihat di dalam intensi di misa ya, di misa online, saya ikut misa setiap pagi jam setengah 6, jam 5 itu yang di Purwokerto sama di Bandung ya. Dan pernah saya menemukan nama saya di sana. Dan saya melihat bagaimana ternyata pengalaman sakit saya juga mengajak orang untuk berdoa. Ketika saya merasakan orang banyak juga mendoakan saya ikut juga berdoa untuk mereka juga. Dan ternyata pengalaman doa-doa itu membawa kita pada pengalaman semakin dalam tentang
bagaimana kita mengalami Allah. Mari kita coba lihat pengalaman kita masing-masing. Pada waktu kita mengalami yang namanya kejenuhan dalam hidup ini, saya yakin Bapak Ibu pun juga mengalami banyak kejenuhan. Tidak ada orang yang hidup itu lancar-lancar saja. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu sudah sekarang menjadi senior citizen ya, pasti mulai pelan-pelan muncullah itu yang namanya kupingnya kurang mendengarkah, ya, matanya juga sudah mulai harus pelan-pelan jalannya itu, lalu juga mulai mengukur ya, mengukur apa? Mengukur nafasnya juga itu ya. Dulu nafasnya ditahan bisa mungkin 30 kali hitungan ya, tapi sekarang mungkin tinggal satu ya, mungkin bisa 2 kali hitungan ya. Kalau kita mulai menyadari tubuh kita itu lama-lama mulai kemampuannya berkurang, kiranya itu tanda yang baik Bapak Ibu. Karena apa? Waktu kita makin pendek, itu meskipun kita nggak tahu waktunya kapan itu. Biasanya kalau orang masih merasa waktunya panjang itu nanti aja lah mikir Tuhan gitu ya. Atau waktunya masih banyak ya sudahlah nanti saja sambil disambi ya. Sambil kehidupan di dunia ya. Mohon maaf, sambil itu artinya sambil di apa ya? Sambil itu bahasa Jawa ya, saya lupa. Sambil itu sambil dijalankan secara paralel ya. Jadi dalam Serikat Yesus itu ada joke seperti ini Bapak Ibu. Biar tidak serius terus ya. Kalau Ibu saya tanya, Bapak Ibu saya tanya, mana yang dipilih? Sambil berdoa nonton film atau nonton film sambil berdoa? Bingung toh? Sambil berdoa, tiba-tiba lihat filmnya bagus ya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu dan seterusnya ya. Atau nonton dulu sambil berdoa itu ya. Nah inilah kadang-kadang hidup kita. Tuhan itu kadang-kadang kita pikirkan secara paralel. Pas sibuk atau pas bingung gitu ya kita pikir. Kita butuh, kita pikirkan. Tapi ketika kita sudah terkooptasi dengan permasalahan dunia dan kita mampu mengatasinya, seolah-olah loh ya Bapak Ibu, kita sudah bisa jalan sendiri. Maka ketika kita semakin berkurang kemampuannya, kiranya kita bersyukur. Kita tahu bahwa kita itu tidak berdaya sesungguhnya. Coba, siapa yang lahir langsung bisa jalan, kecuali kuda? Gitu? Anak sapi ini langsung bisa berdiri ya. Manusia tidak. Manusia lahir butuh bantuan. Manusia lahir tidak berdaya. Dia nangis. Toh. Nangis itu tanda bahwa kita itu tidak berdaya. Tapi manusia lupa. Itulah dirinya. Karena apa? Ketika dia mulai bisa jalan, bisa ini, dia lupa dia tidak berdaya. Dia lupa bahwa dia selalu membutuhkan. Minimal membutuhkan orang lain. Tapi lama-lama akhirnya dengan demikian dia membutuhkan Allah yang selalu menjadi kehidupannya. Nah, kalau orang sudah lupa itu kelamaan ya Bapak Ibu, maka Tuhan sudah memberikan suatu limit kepada manusia untuk mengingat Tuhan. Yaitu apa? Jasmaninya. Jasmaninya mulai menurun kemampuannya. Jasmaninya mulai turun kemampuannya. Tapi banyak orang yang sudah begitu pun yaitu, masih mengeluh, marah pada Tuhan. Kenapa sekarang Tuhan nggak peduli pada saya? Padahal itu kesempatan baik Bapak Ibu. Kesempatan kita itu untuk menyadari dalam ketidakberdayaan saya menaruh sepenuhnya kepada Tuhan. Pimpinan kami yang sudah meninggal, Pater Pedro Arupe, Jenderal Serikat Yesus, di daerah tahun 81 sampai 91, dalam tulisannya yang terakhir, dia menuliskan dengan indah sekali tentang hidupnya. Dia kena pendarahan otak, tidak bisa apa-apa, sampai pada akhirnya dia bersandar kepada Romo yang terus menemani dia sampai akhir hidupnya. Dan dia
mengucapkan dan tadi apa yang ingin dia sampaikan terakhir. Dia mengatakan demikian. Kiranya inilah hidup yang sesungguhnya saya rindukan berpuluh-puluh tahun. Setelah semuanya aku tidak mampu lagi. Setelah semuanya aku sudah tidak dapat lagi bahkan mengingat pun. Hanya inilah yang sebenarnya dibutuhkan, bersandar pada Tuhan dalam kerendahan hati. Lewat berbagai macam orang yang membantu dia untuk terus percaya pada Tuhan. Inilah pertobatan inkarnatif, Bapak Ibu. Yaitu semakin kita ambil bagian dalam karya Allah, bukan tentang apa yang aku buat, tetapi apa yang aku sungguh ambil bagian dalam Tuhan yang memanggil aku. Tuhan memanggil aku sebagai apapun namanya, tetapi aku mau selalu ada di sana untuk Tuhan. Ada di sana untuk Tuhan tidak berarti berbuat sesuatu. Ada di sana untuk Tuhan artinya aku membawa hidupku menjadi sarana bagi siapapun untuk memuliakan Tuhan. Semoga kita semua yang ada di sini selalu ada untuk Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Mina.